Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah di Jawa Barat, warga Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya masih mengalami krisis air bersih. Seorang wanita tewas di dalam kamar rumahnya di Kota Bandung setelah terdengar keributan dengan suaminya. Ramai jadi bahasan soal susu ikan yang disebut-sebut bisa menjadi alternatif pengganti susu sapi. Seorang bocah berumur 4 tahun meninggal usai tenggelam saat berenang di Sungai Cisadane di Kelurahan Cilendek, Kota Bogor. Petugas kepolisian bersama relawan membawa jenazah bocah bernama Binar Mahardika menggunakan sepeda motor usai ditemukan meninggal akibat tenggelam di Sungai Cisadane, Kota Bogor, Rabu sore. Jenazah anak berusia 4 tahun ini pun disambut isak tangis keluarga. Kejadian bermula saat korban tengah berenang bersama kakaknya di Sungai Cisadane. Namun karena terbawa arus, korban pun hanyut hingga ditemukan warga yang sedang memancing. Di sungai diakibatkan berenang bersama kakaknya. Kronologisnya tadi informasi dari masyarakat sih berenang dengan kakaknya, kemudian diketahui oleh yang sedang mancing, kemudian yang sedang mancing tidak minta tolong, kemudian diangkat. Kemudian kakaknya yang sedang di tepi juga berteriak minta tolong ke atas untuk minta bantuan. Seorang wanita tewas di dalam kamar rumahnya di Kota Bandung setelah terdengar keributan dengan suaminya. Ia juga diduga kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Petugas PMI mengevakuasi jenazah wanita 20 tahun yang diduga tewas di tangan suaminya di sebuah kontrakan kawasan Margasari, Ciwastra, Kota Bandung, Rabu malam. Sebelum menganiaya istrinya, beberapa tetangga sempat mendengar mereka cekcok hingga teriakan minta tolong dari korban. Tetangga berusaha menghibur ibu korban untuk melerai keduanya. Saat mereka berhasil masuk rumah, wanita inisial S sudah tergeletak akibat luka-luka di sekujur tubuh. Pak Surtri yang menikah sejak setahun lalu memang diketahui keluarga kerap kali bertengkar dan suami terang-terangan melakukan KDRT. Emang sering cekcok, Pak? Nah, itu sering, malahan makan kemarin ibunya sama bapaknya juga datang ke rumah, ya minta tolong diselesaikan permasalahan ini. Ya ini kan urusan rumah tangga. Sementara hingga kini petugas Polsek Buah Batu masih memburu suami korban dan meminta beberapa keterangan warga guna penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang pada tahun 2021 lalu masih menyimpan cerita. Terbaru, Polda Jawa Barat menetapkan 1 tersangka baru, yakni anggota polisi Polres Subang karena merusak TKP. Masih ingat dengan kasus pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2021 lalu? Kasus penuh teka-teki ini akhirnya terungkap setelah penyelidikan berjalan sekitar 2 tahun. 5 tersangka telah ditetapkan, salah satunya Yosep, suami dan ayah korban. Kasusnya tidak berhenti sampai di situ. Rabu pagi, Polda Jabar memastikan tambahan 1 tersangka baru. Ia adalah Ibda T, anggota Polres Subang. Tersangka terbukti melakukan obstruction of justice, perusakan tempat kejadian perkara oleh tersangka, yakni menyuruh saksi S yang merupakan bampol untuk menguras bak mandi yang digunakan untuk memandikan kedua jasad korban. Artinya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka melakukan obstruction of justice, artinya menghalangi proses penyidikan dengan cara yang bersangkutan menyuruh menguras. Hanya sekedar itu yang kita temukan saat ini. Jadi ini masih berproses. Ya silakan nanti rekan-rekan menunggu ya. 2 tersangka, Yosep dan Muhammad Ramdanu alias Danu, telah divonis pengadilan. Sedangkan 3 tersangka lain, yakni Mimin, istri Yosep, dan kedua anak tiri Yosep belum disidang. Samsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Subang.
Seorang anak yang masih duduk di bangku SD kini mengalami trauma dan tidak mau sekolah setelah wajahnya tersebar di media sosial saat dimarahi seorang wanita karena mengintip di kamar mandi. Kesalahannya teh apa? Gak usah kayak gitu deh, gak sopan, sumpah. Sok nih. Video ini ramai jadi perbincangan di media sosial saat seorang perempuan sedang memarahi anak kecil. Sang perempuan menyayangkan sikap anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan mengintip dirinya yang sedang di kamar mandi. Video ini telah menyebar dan ribuan kali dikirim ulang. Ternyata apa yang terjadi setelah itu, sang anak menjadi trauma dan tidak masuk sekolah karena videonya viral di media sosial sehingga jadi ramai diperbincangkan. Sang anak memilih bersembunyi di dalam kamarnya sambil menangis dan meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya, keluarga sang anak pun mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID) Tasikmalaya untuk meminta perlindungan. KPAID pun menyayangkan video yang sengaja dibuat justru diviralkan di media sosial yang justru membuat efek trauma pada anak-anak. Kronologisnya adalah bahwa ini diduga ada beberapa anak-anak yang memang diduga melakukan kegiatan yang memang tidak etis, yaitu ngintip salah satu perempuan yang memang ketika ada di toilet. Dan kemudian di dalam perjalanannya bahwa anak tersebut itu diinterogasi, ditanya, tetapi di dalam interogasi dan pertanyaan itu direkam oleh yang bersangkutan. Dan kemudian rupanya video tersebut itu diviralkan melalui platform media sosial, sehingga kemudian tersebar dan menjadi viral. Berangkat dari itu, efek dari viralnya video ini berdampak pada psikis kondisi anak, sehingga anak mengalami traumatis karena pemberitaan yang tersebar di beberapa media sosial, dan kemudian orang tuanya melaporkan kepada KPAI untuk melakukan pendampingan. Kasus ini ditangani KPAID dan fokusnya menghilangkan trauma pada anak-anak dan agar kembali mau bersekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.